Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah episode September 2023. Kerjasama Ikatan Guru Indonesia dengan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Saya Salwa, mohon izin akan membuka dan memandu acara webinar Sapa Sekolah ini hingga kurang lebih 2 jam ke depan. Baik, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia akan membahas isu terkait apa saja sih tantangan dan juga peluang dalam praktik baik implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Melalui topik praktik baik IKM di sekolah penggerak, peluang dan tantangan. Dan sebagai informasi di awal, akan ada hadiah menarik nih bagi 3 orang pemenang yang memberikan pertanyaan terbaik pada sesi tanya jawab interaktif. Sesi tanya jawab interaktif ini berlangsung dari mulainya acara hingga acara selesai. Jadi apabila di pertengahan pemaparan materi Bapak dan Ibu guru ingin bertanya, silakan bisa diketik langsung melalui chat kolom Zoom atau
menunggu di saat sesi tanya jawab interaktif dengan klik tombol raise hand di Zoom untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Dan salah satu syarat untuk menjadi pemenang penanya terbaik adalah mengisi form evaluasi yang akan di-share di akhir acara. Baik, sebelum memulai acara, saya ingin menginformasikan dulu nih bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kopas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan barang-barang kebutuhan di lingkungan pendidikan dan juga instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Produk-produk yang kami sediakan diantaranya buku teks utama kurikulum Merdeka, dari jenjang SD sampai dengan SMA dan juga SMK, lalu ada buku pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi, lalu juga ada buku literasi pendidikan, buku AKM, dan kebutuhan buku sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan berbagai peralatan kebutuhan sekolah nih, seperti halnya produk digital edukatif, yaitu diantaranya Smart Library, Chromebook, alat peraga pendidikan, cat numerasi, ATK, dan lain-lain yang dapat Bapak Ibu Guru temukan melalui platform marketplace kami, yaitu Siplah Gramedia. Baik, Bapak dan Ibu Guru bisa buka websitenya, lalu ketik siplagramedia.id. Lalu Bapak dan Ibu Guru bisa belanja nih semua kebutuhan sekolah di Siplah Gramedia. Apabila ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi customer care kami di 0812 966 2940. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah dan peraturan selama acara berlangsung. Webinar Sapa Sekolah Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah wadah yang disediakan untuk para guru dan praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten. Acara kita terselenggara atas dukungan dari Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, Gramedia Edukasi, dan juga Gramedia Pretindo. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi, diantaranya seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini Gramedia Mitra Edukasi Indonesia berkolaborasi kembali dengan Ikatan Guru Indonesia untuk kupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu Guru. Selama berjalannya webinar nanti akan ada beberapa tata tertib nih yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seluruh audio peserta akan kami mute selama sesi presentasi berlangsung. Jadi peserta yang ingin bertanya bisa melalui menu chat terlebih dahulu. Lalu di akhir presentasi akan ada sesi tanya jawab interaktif bagi Bapak dan Ibu Guru yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Silakan klik tombol raise hand sehingga mic-nya akan kami bantu untuk kami. Lalu yang ketiga yaitu form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Dan untuk materi kali ini mengenai praktik baik IKM di sekolah penggerak, peluang dan tantangan akan dibawakan oleh narasumber kami yang kompeten dan ahli di bidangnya. Beliau adalah Bapak Ode. Berikut adalah profil dari narasumber kita pada hari ini. Bapak Ode Abdurrahman, beliau mengenyam pendidikan di S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya 2004 dan sebelumnya di PPS IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2007. Beliau juga merupakan Ketua IGI Maluku dan juga sebagai fasilitator sekolah penggerak angkatan 1 dan 2 di Maluku dan juga guru informatika di MA Alumna Brus Ambon. Berbagai aktivitas juga dan juga organisasi pun beliau jalani nih seperti menjadi fasilitator uji Maluku, fasilitator nasional POP-IGI, fasilitator kursus daring Kemendikbud dan juga fasilitator pandu digital Aptika Info RI. Dan berikut ada banyak pengalaman-pengalaman bekerja yang sudah dijalani oleh Pak Ode sebelumnya. Baik, kita langsung sapa saja. Halo Bapak Ode, selamat sore. Selamat sore, Bu Salwa, ya, luar biasa. Baik, apa kabar Pak? Baik, salam hebat luar biasa ya, kawan-kawan guru di seluruh Indonesia. Baik, sudah siap ya Pak untuk menyampaikan materi hari ini? Ya. Suara saya terdengar jelas Bu ya? Suaranya terdengar jelas Pak, betul. Ya, ini sering trouble, mudah-mudahan tidak ada halangan untuk
menyampaikan praktik baiknya ya. Oke, baik. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Ode untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan ya, Pak. Oke, terima kasih Bu Bapak Salwa. dan Ibu guru semuanya, selamat mengikuti acara webinar ini. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak guru yang hebat ya. Perkenalkan sebagaimana yang sudah disampaikan Mbak Salwa tadi ya dari penyelenggara acara. Saya Pak Ode, sebutannya begitu ya. Tadi ada nama panjangnya itu Ode Abdurrahman gitu ya. Ode itu dari apa namanya beberapa klan keluarga ya di Sulawesi Tenggara, tapi kita berdiaspora di Maluku dan saya bertugas sehari-hari sekarang di lembaga pendidikan di fasilitator di Maluku, di organisasi guru, kebetulan bersama-sama dengan teman-teman yang memfasilitasi juga di Ikatan Guru Indonesia, dan kita sering berbagi ya berbagai hal tentang perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan, terutama saat ini sedang beralih nih paradigma lama ke paradigma baru, utamanya perubahan kurikulum. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga tidak ketinggalan membincangkan perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan kita, terutama tentang apa namanya filosofi merdeka atau implementasi kurikulum merdeka. Sebelum sampai masuk ke pembelajarannya, sebentar Bapak Ibu, saya ingin membaca dulu ini. Dari mana saja Bapak Ibu ini? Ada yang dari Indonesia Barat boleh raise hand jempol biar saya bisa mengidentifikasi Bapak Ibu. Ada yang dari Indonesia Barat? Menurut waktu ya, WIB ini yang mana nih? Silakan di raise hand. Oke, terima kasih. Ini ada yang Indonesia Barat, berarti ada satu, dua, oh satu aja nih, dua. Indonesia, oh iya dua. Indonesia Tengah nih, siapa aja yang bergabung sore ini Indonesia Tengah? Oke, terbaca di layar satu, ya baru satu ya. Dua, Indonesia Timur nih, mana? Mana jempolnya ini? Mana? Kita lihat. Mana Indonesia Timur? Ya, belum nampak ya Indonesia Timur ini. Rupanya masih bergabung juga. Oh ya, ada Indonesia Timur ya. Ada juga ini. Oh ya, luar biasa. Berikutnya lagi, mungkin bisa direspon ya. Tadi ingin direspon resennya. Bisa diketik di bawah biar saya identifikasi. Bapak Ibu di level jenjang sekolah mana saja bisa diketik, SD, SMP, atau SMA sederajat. Boleh diketik Bapak Ibu. Di kolom chatnya silakan minta tolong ya, bisa biar kita bisa mengidentifikasi, biar saya juga bisa memetakan sebenarnya teman-teman ini banyak ada di pendidikan dasar di SD, apa di SMP atau di SMA. Oke, kita bisa lihat chatnya sudah muncul. SMP, SMA, SMP. Oh iya, ada teman-teman juga ya dari Maluku Tengah ya. SMP, MTS, SD Ciputat, SMP, terima kasih bergabung. SMK ada ya? Oke, menyesuaikan. Oke, dari tebing tinggi mungkin yang kita identifikasi lebih barat ini. Lebih di atas tebing sepertinya ya. Bu Rina ya, di Bukit Barisan ini, bukit yang paling panjang se-Indonesia. Oke, oke Bapak Ibu, kita mulai dari bagaimana kita mengidentifikasi sebenarnya. Kenalkan pengalaman kami tidak banyak seperti Bapak Ibu guru yang hebat-hebat di depan layar kaca ini, tapi paling tidak selama beberapa tahun terakhir saya memfasilitasi dan dipercaya untuk apa namanya bertugas memfasilitasi teman-teman di sekolah penggerak ya. Di tahun pertama itu kita memfasilitasi beberapa sekolah yang cukup beragam, ya ada di tingkat sekolah luar biasa, kemudian di tingkat SMA. Dan izin sebelum saya lanjut, mungkin saya share dulu. Ini sudah bisa di-share ya? Oke, sebentar. Bisa tampil ya? Sudah tampil ya? Apa layarnya sudah tampil? Oke. Sudah tampil ya?
Oke, sudah. Oke, Bapak Ibu, ini topik yang saya cocok-cocokkan lah gitu ya, praktik baik IKM di sekolah penggerak. Tetapi karena saya belum tahu juga ini, silakan diketik teman-teman yang mengikuti sekolah penggerak. Apakah ada di sini? Atau yang punya program apa namanya? Kalau SMK itu namanya SMKPK ya. Apakah teman-teman yang SMK ini bergabung di SMKPK atau namanya program keunggulan ya, mirip dengan sekolah penggerak? Silakan bisa direspon apakah ada juga yang dari sekolah penggerak, bisa diketik responnya di bawah sini, atau ada yang bukan sekolah penggerak, boleh diketik Bapak Ibu. Oh, SMKPK ya, luar biasa ini, boleh Pak, biar saya juga tahu ya SMKPK ya. Teman-teman sekolah penggerak apakah ada bergabung hari ini, entah dari SD, SMP, SMA? Belum ada yang respon ya. SD 248 Maluku Tengah, Sekolah Penggerak. Oke, terima kasih Ibu. Ya, angkatan 1 apa 2 Bu ini? Nanti kita mungkin ketemu ya, besok ada beberapa, kalau di tempat kita di Maluku akan ada pertemuan sekolah penggerak di Balai Guru Penggerak pekan depan, Sabtu ya, angkatan kedua. Mungkin sampai sana kita bisa berinteraksi juga. Oke, yang ingin saya tanya kemudian, Bapak Ibu, apakah di sekolahnya, jawabannya ya atau belum ya, sudah menerapkan kurikulum merdeka atau belum? Jawabannya sudah atau belum. Silakan di chat lagi ini. Minta izin Bapak Ibu ini karena harus banyak kita identifikasi, Mbak Salwa. Tidak semua sekolah itu ternyata menerapkan kurikulum yang sama. Jadi mungkin bisa di Oh ya, kebanyakan Iya, sudah. iya Oke, Pak, baru. tidak apa-apa. Oke, mulai dari kelas 10. Oke, berarti angkatan 3. Oke, angkatan 2 ini kelas 2, angkatan 3 sekarang ada di kelas 3 ya, di SMA atau fase EF ya kalau SMA. Kalau di SD atau fase ABC itu sudah ada di AB ya. Kemudian fase D itu di SMP. Oke, sudah kelas 7 berarti angkatan 1, angkatan 2, bahkan 3 ya. Bergabung. Paling tidak ini yang akan kita ulas ya Bapak Ibu. Izinkan saya membaca secara general data yang muncul di layar chatroom. Mudah-mudahan saya tidak salah kaprah. Kalaupun ada yang harus kita diskusikan nanti silakan Bapak Ibu juga bisa berbagi di room ini. Sedikit orientasi awal, nanti saya akan membahas beberapa topik random ini ya. Kalaupun waktu ingin kita sharing ya, kita mungkin sampai kepada sejauh mana praktik baik. Bapak, mohon maaf, ini emang belum di share screen atau memang layarnya masih ada yang sebelah kirinya Pak? Saya sudah share screen semua nih, belum tampil ya. Share screen-nya maksudnya belum di slideshow gitu Pak, jadi kelihatan slide-slide selanjutnya di sebelah kiri. Apa emang seperti itu? Oh ya, sebentar. Berarti ini ada kesalahan setnya, sebentar. Oke, kalau seperti ini full ya? Masih ada, iya terlihat gambarnya full, tapi emang ada review di sebelah kiri, betul ya Pak? Review itu layarnya Zoom, ketutup Zoom-nya itu ya. Sebentar, berarti harus pakai view ya. Mm-mm. Oke, sebentar. Full screen-nya ya. Iya betul, full screen sudah. Ya, full screen-nya di mana ini? Sebentar. Atau cobalah saya tampilkan yang PDF saja, sebentar. Minta izin waktunya Bapak Ibu ya, saya ke PDF-nya saja. Biar lebih full. Iya Pak. Oke, sebentar. Oke, boleh sambil menunggu saya pindah ke PDF, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bertransformasi ya ke kurikulum Merdeka, lebih banyak
berinteraksi juga dengan tools bantuan yang difasilitasi oleh Kemdikbud, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nanti akan kita singgung lebih banyak di sana juga terkait dengan interaksi Bapak Ibu yang bisa dibaca setiap hari oleh teman-teman di Kemdikbud lewat dashboard ya, dashboard PMM. Tapi paling tidak kita ingin lebih tahu tantangan-tantangan dan bagaimana solusi pembelajaran yang kita bisa temukan secara praktis maupun secara kelembagaan atau komunitas untuk bisa keluar mencari solusi bersama, karena penerapan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu berbeda-beda di setiap daerah ya, sesuai dengan karakteristik dan hambatan tantangannya juga gitu. Oke, ini saya tampilkan lagi secara full screen, mudah-mudahan bisa terbaca. Sudah tampil full screen atau masih ada jeda lagi, Bu, yang seperti ini? Iya, sudah Pak. Sudah? Iya. Oh, ini karena saya tadi tidak tampilkan secara PDF ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini topik random. Nanti mungkin setelah ini saya sharing ke teman-teman. Kalau kita ingin menguasainya semua, tentu ini tentu harus tidak bisa selesai dalam waktu 20-30 menit ya. Tapi paling tidak ini sebagai tema-tema pemantik yang saya sajikan, diamanahkan untuk mengulas beberapa diantaranya praktik baik dan tantangan kita berkaitan dengan sudah ditemukan belum metode atau model pembelajaran terbaik yang kita bisa suguhkan kepada peserta didik kita dengan memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi dan lain sebagainya. Oke, kita ke tujuan presentasi kita hari ini lebih kepada bagaimana Bapak Ibu saya ingin membagi praktik baik tentang bagaimana tantangan ya atau pembelajaran yang bisa kita fasilitasi sebagai fasilitator ya, yang mendampingi sekolah penggerak, karena di sekolah saya sejujurnya bukan sekolah penggerak ya. Tadi disampaikan sekolah yang saya diminta untuk membantu mengajar juga sampai hari ini itu bukan sekolah penggerak, tetapi karena saya terpilih di angkatan pertama fasilitator untuk mendampingi sekolah-sekolah penggerak, maka untuk mencicipi sekolah penggerak ini saya mulai dari awal di sekolah lain. Ya, sekolah yang saya fasilitasi diberi tugas itu yaitu salah satu sekolah luar biasa ya di Kota Ambon, namanya SLB Negeri Batu Merah. Kemudian di tingkat SMA itu ada namanya SMA Saverius Ambon ya, sekolah yayasan Katolik. Satu lagi SMA Kristen YPKPM namanya, Yayasan Kristen Protestan Maluku ya. Di mana dua sekolah swasta ini ya, bukan sekolah negeri, itu dipercaya menerima proyek implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saya itu mengalami bukan yang mempraktikkan ya. Jadi saya yang hadir memfasilitasi. Tentu tantangannya berbeda ketika teman-teman guru yang mengajar langsung. Jadi ini bedanya nanti ini. Kita bercerita beda konteks ya. Jadi saya menghadirkan praktik baik ketika saya memfasilitasi, agak berbeda dengan guru-guru yang nanti datang mempersiapkan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Saya pasti akan menge-share sejauh mana tantangan ketika menghadapi perubahan baru. Nanti di bagian akhir nanti kita akan banyak sharing juga bagaimana implementasi tantangan sampai hari ini yang belum selesai itu seperti apa, dan apa peran praktik baik Bapak Ibu yang ketika harus mendapatkan berbagai perbedaan perbedaan siswa secara diferensiasi ya. Kemudian nanti saya ingin dengarkan juga dari Bapak Ibu tantangan yang selama ini mungkin kita bisa sharing ya, menemukan solusi bersama bagaimana keluar dari masalah, tentu dengan strategi dan perlakuan yang berbeda. Ini kita ingin
membaca peran bahwa implementasi kurikulum Merdeka sebagaimana dituangkan dalam perubahan kurikulum itu sebenarnya bukan ingin merubah secara spontan ya, secara apa namanya masif, tapi gradual, secara gradual. Secara gradual itu apa? Secara bertahap ya, Bapak Ibu. Jadi dimulai dari menghadirkan instrumen awal yang ada di platform Merdeka Mengajar untuk membantu kita membiasakan menggunakan teknologi ya. Paradigma yang ingin dihadirkan oleh pihak kementerian itu adalah bagaimana guru-guru kita dengan apa namanya perkembangan belajar terkini menghadirkan sebuah inovasi baru dengan menghadirkan teknologi untuk membantu memfasilitasi pembelajaran kita apa namanya sesuai dengan konteks kekinian. Maka hadirlah yang dikenal sekarang namanya platform Merdeka Mengajar itu ya. Untuk apa itu? Untuk memudahkan para guru, para siswa, sekolah, kemudian bisa menemukan atau bisa memfasilitasi sumber-sumber belajar, kemudian materi pembelajaran, bahkan sekarang sudah dilengkapi dengan kalau misalnya sekolah sendiri tidak mampu merancang apa namanya modul ajar atau kita sebut RPP itu bahkan bisa di copy paste dari konten pembelajaran yang sudah disediakan secara gratis ya di platform Merdeka Mengajar. Dengan bermodalkan akun belajar atau apa namanya belajar ID ya ini dimiliki oleh setiap guru atau setiap sekolah bisa memfasilitasi ini. Dan tentunya banyak hal yang kita bisa kembangkan di sana dari proyek ya, dari apa namanya implementasi pembelajaran sesuai dengan media pembelajaran karena di sana di PMM itu sebagaimana Bapak Ibu yang sudah mengikutinya tidak saja diajarkan secara tekstual tetapi juga apa namanya disajikan dari penalaran video ya, pengantar video pembelajaran, kemudian berusaha menyelesaikan pelatihan-pelatihan mandiri karena kementerian sekarang sudah mempercayakan bahwa setiap guru itu bisa mandiri dan bisa belajar sendiri meskipun dibantu dengan alat interaksi dengan video pembelajaran ya. Dan ini tentu perkembangan belajar mandiri pembelajaran mandiri guru yang berlatih secara mandiri itu bisa dilihat progres perkembangannya dari progres pelatihan mandiri karena di platform Merdeka Mengajar itu ada sebuah apa namanya dashboard yang bisa diukur sejauh mana menyelesaikan pelatihan mandiri dari topik ke topik sampai menghasilkan sertifikat atau apresiasi penghargaan. Apa namanya sukses dan tidaknya kita mengukur kemampuan kita, kebiasaan kita untuk memulai pembelajaran itu diukur dari sejauh mana kita menyelesaikan topik-topik itu secara tekstual. Tentu ini bagi saya sebuah apa namanya langkah maju dari kementerian yang tidak harus menghimpun orang dalam pelatihan apa namanya berbasis komunitas ya atau secara masif, secara massal gitu, tapi juga memfasilitasi lewat hadirnya platform teknologi. Dan ini tentu setelah menghadirkan pelatihan-pelatihan itu diharapkan Bapak Ibu bisa mempraktikkan di sekolah di tingkat satuan pendidikan ya. Jadi sejauh mana itu berlangsung nanti ini kita ingin apa namanya membuka apa namanya pengalaman Bapak Ibu, experience-nya bagaimana selama ini? Apakah berhenti hanya dengan membaca buku teks tentang kurikulum Merdeka dalam implementasi wawasan secara teoritik, ataukah hadir membuat praktik baik, melangsungkan kepada aksi nyata yang diminta oleh platform Merdeka Mengajar, karena di sana ukuran keberhasilannya. Sementara begitu ya, sementara bahwa alat ukur keberhasilan bahwa Bapak Ibu terlibat dalam mengakses atau mempraktikkan kurikulum Merdeka itu adalah dari dokumentasi yang difasilitasi oleh platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Nanti mungkin setelah ini saya akan membuka beberapa apa namanya akun yang contoh bahwa sudah sampai di manakah langkah kita mempraktikkan apa namanya kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu yang kita temukan bahwa
di implementasi yang saya temukan di sekolah, ternyata tidak banyak guru, ya Bapak Ibu ya, tidak banyak guru yang paham hadirnya perubahan teknologi ini. Karena masih berpikir bahwa saya dari seorang guru yang profesional diluluskan dengan peringkat 1 juara terbaik dari sekolah keguruan yang mumpuni, dan saya datang dari latar belakang orang yang mapan, tapi tidak mau mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Perkembangan zaman dalam artian apa? Dalam artian saya sebagai seorang guru punya kemampuan khusus dan mandiri, tidak harus bergabung dengan platform Merdeka yang disiapkan. Maka kalau Bapak Ibu lihat di hadir pembicaraan publik dan dikritik terhadap perkembangan kurikulum, itu banyak juga yang menentang tentang hadirnya kurikulum dengan tidak memfasilitasi bahwa kita di pegunungan tidak mungkin mudah mengakses internet. Kenapa harus dihadirkan platform teknologi yang kita tidak bisa akses dengan mudah, misalnya. Kritik-kritik yang sebanyak itu kita juga sering dengar. Tapi okelah, di sekolah yang saya dampingi, ada tantangan yang paling terberat itu adalah ketika di awal-awal ya, tahun pertama itu, bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu karena regulasi perubahannya juga kita masih meraba-raba ya. Sebenarnya ada di level manakah? Karena saya ada di SMA di fase E dan F ya, Bapak Ibu ya. Di fase E dan F di tingkat SMA, ketika saya memfasilitasi itu, yang saya paham bahwa ketika kita ingin memfasilitasi siswa dalam pembelajaran sebagai guru, harusnya kita mengidentifikasi dulu. Ya, kita mengidentifikasi sejauh mana latar belakangnya, ya, karena kita berangkat dari perbedaan latar belakang, ya, perbedaan latar belakang, lingkungan belajar, kemudian bahkan gaya belajar ya, kemudian kemampuan awal siswa secara pengetahuan, secara keterampilan, kemudian sikapnya harus benar-benar terdeteksi, dan itu perbedaannya dengan kurikulum di masa lampau. Ya, ini tidak ingin membeda-bedakan, tapi mungkin ini sebuah kelengkapan ya, atau sesuatu yang dilengkapi. Kalau di masa lalu kurikulum sebelumnya, saya tidak ingin sebutkan kurikulum apa itu ya. Kurikulum sebelumnya itu kita hanya mengambil hasil perkembangan belajar dari hasil belajar atau penilaian akhir ya, atau asesmen akhir, penilaian akhir dari siswa. Sementara pada kurikulum Merdeka atau implementasi kurikulum Merdeka lebih dikedepankan kemampuan awal berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan, atau pengetahuan, keterampilan, sikap lah, boleh yang mana aja. Yang jelas tidak fokus melulu pada aspek pengetahuan. Artinya di kurikulum itu, kalau kita ingin mendidik di level SMA yang saya ceritakan, kita tidak hanya mengambil nilai rapot, ya, atau kemampuan awal dia mendesain pembelajaran secara tekstual. Jadi siswa-siswa kita tidak hanya kita fasilitasi nanti bahwa dia hanya ayo karena dia ini juara kelas, juara 1, juara 2, berarti nanti kita kasih posisi tempat terbaik berdasarkan hanya nilai rapot sebelumnya. Demikian juga di SMP ya, di SMP itu tidak hanya mengandalkan nilai rapot yang ada di SD kelas 6 ketika naik ke kelas 7, tidak hanya mengandalkan itu, tapi kita didesain atau dilatih ya, di fasilitator itu dilatih bagaimana cara merancang instrumen asesmen untuk mendeteksi kemampuan awal siswa, baik secara pengetahuan, keterampilan, sikap. Saya pikir kalau teknologi hari ini lebih mudah lagi, nanti kita akan coba ya. Itu ya yang disajikan, bahwa ketika sudah mulai menemukan kemampuan awal itu, baik dalam mengelola pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, bahkan hingga menghadirkan konten pembelajaran, harus disesuaikan dengan kemampuan awal masing-masing siswa tadi. Jadi kalau misalnya dia mulai dari 0, berarti kita mulai dari sana dia. Karakteristiknya misalnya sikapnya seperti AB, berarti dari AB itulah kita mulai sesuai dengan
kemampuan belajarnya. Ya, hari ini sudah terpetakan dengan rapi ya, kalau terakhir ada misalnya survei lingkungan belajar ya di tingkat SMP ya. Ini difasilitasi semua oleh Kemdikbud bahwa nanti akan ada survei lingkungan belajar, survei karakter ya, yang secara nasional bisa terpetakan. Tapi ini lebih kepada kurikulum Merdeka ini sebenarnya lebih ingin menghadirkan ingin melengkapi hal-hal yang belum kita sentuh di masa lalu. Karena dulu tuh kita dianggap orang yang berprestasi itu adalah orang yang punya juara satu nilai intelijensi questionnya gitu ya, IQ-nya saja. Nah, padahal sebenarnya untuk jadi presiden tidak perlu juara satu. Padahal maksudnya begitu ya. Untuk jadi orang berprestasi tidak hanya nilai prestasi akademik, tapi juga butuh keterampilan, butuh sikap, attitude, dan lain sebagainya. Itu yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Nanti kita bahas. Tentu Bapak Ibu sudah sangat mengetahui hal-hal ini, tapi nanti kita akan mempercantik, mengulas lagi ini. Kemudian biar saya selesaikan dulu ini, yang ingin ditonjolkan adalah fleksibilitas ini, bahwa kurikulum ini tidak berjalan sesuai dengan kekhasan kurikulum Jakarta. Itu ada sebutan bagi kita di timur itu bahwa kurikulum yang datang ini adalah kurikulum Jakarta gitu. Sehingga ciri khasnya seperti di masa lalu itu apa yang diceritakan dalam instrumen kurikulum itu selalu lebih ke sejarah metropolis, itu metropolitan gitu ya. Makanya coba lihat konten-konten yang hadir di masa lalu itu, cerita pesawat terbang, kereta api, di tempat kita nggak ada Bu itu. Nggak pernah ada itu, pernah lihat kereta api, pesawat itu nggak pernah ada ya. Artinya dia fleksibilitas. Maka harus menghadirkan guru atau kita sebagai fasilitator memfasilitasi guru bahwa kurikulum itu fleksibel, Bapak Ibu ya. Fleksibel sesuai dengan konteks zamannya ya, sesuai dengan karakteristik daerahnya. Maka untuk menyajikan kurikulum harus dilihat dari mana dan di mana satuan pendidikan itu ada begitu. Dan nanti kemudian kita juga pasti akan mengarahkan bahwa apa yang ada di lingkungan Bapak Ibu di satuan pendidikan itu. Karena banyak yang berpikir bahwa dengan hadirnya kurikulum baru berarti satuan pendidikan itu harus lengkap dulu. Harus punya fasilitas pembelajaran yang memadai dulu baru bisa menjalankan kurikulum. Atau sekolah, ada perspektif baru gini, sekolah-sekolah penggerak itu harusnya sekolah-sekolah yang maju, yang punya sarana prasarana yang lengkap dan punya guru-guru yang berprestasi sehingga layak disebut sebagai sekolah penggerak. Padahal implementasi program kurikulum Merdeka di sekolah penggerak itu tidak memilih bahwa sekolah maju atau sekolah yang tidak maju, tetapi random. Ada sekolah yang ada di pelosok, ada sekolah yang di perkotaan, ada sekolah yang bahkan di 3T, itu daerah 3T yang minim sinyal pun di angkatan pertama sekolah penggerak seperti itu. Jadi bukan untuk menghadirkan bahwa sekolah penggerak itu kan ada juga yang protes itu ya. Kenapa sekolah penggerak itu dipilih bukan sekolah yang maju? Atau kenapa sekolah kita bukan sekolah penggerak gitu? Padahal sekolah kita ini lebih tepat sebenarnya. Ya nanti kita bahas nih. Kemudian dengan bisa menganalisis aset ya, melakukan pendekatan aset yang tersedia di sekolah itu meskipun di pelosok, dia bisa memetakan kebutuhan berdasarkan kemampuan dan apa yang ada di daerahnya. Jadi nanti kami difasilitasi juga, difasilitator juga sebenarnya lebih mengarah kepada bagaimana kepemimpinan pembelajaran atau kepala sekolah penggerak itu mampu memfasilitasi contoh guru atau di sekolah penggerak itu namanya komite pembelajaran namanya. Jadi komite pembelajaran ini sebutan saja untuk memudahkan kepala sekolah menjadikan mereka sebagai proyek percontohan bagi guru-guru yang lain. Makanya mereka kalau ada program pendampingan mereka saja yang dilibatkan biasanya begitu. Namanya komite pembelajaran di sekolah penggerak.
Istilah ini tidak muncul di sekolah biasa, hanya ada muncul di sekolah penggerak. Jadi komite pembelajaran inilah yang kemudian bahu-membahu bersama kepala sekolah untuk memfasilitasi menjadikan role model bagi guru-guru yang lain. Dan kami menemukan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa juga berkaitan dengan komite pembelajaran ini ya. Nanti kita sampaikan ini di bagian akhir. Tentu ini tidak banyak yang berkembang. Cerita akhirnya begitu di 2 sekolah dampingan saya itu tidak banyak yang berkembang karena di tahun pertama 2021 ya, 2 tahun lalu 2021 ketika pelaksanaannya sekolah penggerak itu infrastruktur dalam kurikulum itu belum tersedia secara lengkap. Misalnya sumber belajar, buku-buku itu belum tersedia baik secara online, secara cetak. Ya, kemudian modul ajar itu belum yang dijanjikan oleh pemerintah, misalnya jangan membuat lagi, kita sudah punya modul ajar, tinggal pakai saja. Ternyata tidak semua mata pelajaran, terutama misalnya PJOK, ya, kemudian seni rupa, kesenian, apalagi teman-teman di SMK itu belum disediakan sumber belajar yang lengkap, sehingga masih banyak terjadi diskusi yang hangat ya, tantangan yang saya bilang tadi memang kejadian-kejadian luar biasa yang selalu membuat kita berdiskusi, ini kok seperti tidak lengkap gitu. Ternyata bukan itu maksud dari pemerintah, tetapi pemerintah dalam artian kurikulum ini ingin mengetahui sejauh mana inovasi yang fleksibel yang bisa dihadirkan oleh guru untuk memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi tidak mungkin disediakan seluruh infrastruktur sesuai dengan karakteristik yang spesifik sesuai dengan mata pelajaran bahkan daerah tertentu. Jadi secara gambarannya bahwa kurikulum itu hanya dihadirkan sebagai panduan umum saja. Selebihnya karakteristik secara spesifik itu harus bisa mampu didesain oleh guru sendiri dan satuan pendidikan masing-masing. Itu yang coba kami hantarkan kepada sekolah penggerak maupun di implementasi kurikulumnya di awal-awal 2021 ketika IKM atau implementasi kurikulum Merdeka ini berjalan. Ya. Kemudian meskipun bersamaan di tahun kedua, nah ini ceritanya nih, di tahun kedua 2022, di tahun kedua pertengahan sekolah penggerak ini berjalan, di sekolah reguler, sekolah biasa yang swasta maupun yang negeri itu juga dibuat perbandingan oleh kementerian untuk menerapkan kurikulum dengan istilahnya IKM mandiri ya namanya itu, implementasi kurikulum mandiri. Mandiri itu maksudnya sekolah biasa yang memiliki belajar ID, belajar ID ini kurikulum platform yang difasilitasi oleh Kemendikbud yang disebarkan menggunakan akun belajar ID supaya bisa login atau mendaftarkan diri menerapkan kurikulum mandiri, kurikulum Merdeka secara mandiri dan difasilitasi oleh platform Merdeka Mengajar di paruh pertengahan 2021 ya. Jadi seakan-akan ingin membandingkan bahwa pelaksanaan IKM mandiri di sekolah ini seperti apa, di sekolah penggerak seperti apa. Dan ternyata karena itu baru juga masih membaca beberapa perubahan-perubahan belum banyak terjadi karena masih ada disparitas perbedaan antara yang dikeluhkan oleh teman-teman di sekolah biasa itu adalah bukan sekolah biasa ya. Di sekolah yang bukan sekolah penggerak itu adalah begini. Kenapa sekolah penggerak itu dibiayai? Ya wajar dong mereka karena dibiayai oleh pemerintah, jadi wajar mereka menerapkan kurikulum Merdeka begitu. Jadi sekolah-sekolah yang biasa pun ya tidak secara maksimal yang kami baca ya. Yang kami baca tidak secara maksimal menerapkan kurikulum Merdeka karena waktu itu pelatihannya belum sampai dan segala macam, fasilitatornya belum banyak dan lain sebagainya. Itu yang terbaca. Dan tahapan-tahapan penerapan kurikulum ini ada di sekolah reguler, ada kurikulum mandiri, kurikulum berubah ya, IKM mandiri, IKM berubah, kemudian berubah itu
saya tidak seberapa hafal ya perubahan-perubahan kurikulum itu. Tentu itu sebenarnya hanya untuk penggolongan bahwa mereka sudah bisa mandiri menerapkan kurikulum secara mandiri, kemudian ada juga yang bisa berdampak ya, kepada lingkungan sekitar. Dan ini tidak banyak yang berubah sampai dengan hari ini, kecuali ya yang dimotori oleh satu instrumen lagi namanya teman-teman di guru penggerak. Jadi ada satu namanya program pemerintah itu yang Bapak Ibu mungkin juga sangat tahu ya, ada namanya guru penggerak yang lahir sebelum kebijakan sekolah penggerak. Ya, ada. Nah, sayangnya ini kita mungkin akan diskusi panjang juga ini tentang sayangnya teman-teman guru penggerak itu tidak dibekali dengan kemampuan untuk mendesain kurikulum secara mandiri kecuali dengan fasilitasi oleh kepala sekolah. Jadi, namun di masyarakat guru beranggapan bahwa guru penggerak inilah juga yang tahu lebih banyak tentang kurikulum merdeka. Begitu. Sehingga mereka di lingkungan sekolah itu dianggap mampu dan bisa memfasilitasi pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Jadi mereka ini dijadikan sebagai fasilitator dadakan untuk memfasilitasi pembelajaran kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Dan alhamdulillah banyak ya, puji Tuhan banyak yang berusaha memaksimalkan diri untuk bisa tahu secara terbuka ya, karena banyak sumber yang bisa dibaca, didengar di platform sosial media, di YouTube. Dan teman-teman guru ini sayangnya, ya, ini sayangnya nih, karena di level guru tidak bisa mengambil kebijakan, maka ini juga mandeknya kenapa? Karena yang mengambil kebijakan itu sepenuhnya adalah kepala sekolah, bukan guru, begitu ya. Meskipun guru penggeraknya sangat maksimal, tetapi karena tidak divalidasi oleh kepala sekolah, maka ini juga tidak maksimal, maksudnya begitu. Padahal kawan-kawan guru penggerak kita ini hebat-hebat, bisa bahkan secara mandiri terbuka, bisa bisa berinovasi dan lain sebagainya, bahkan bisa membantu satuan pendidikan masing-masing. Ya, sayangnya ini tidak difasilitasi lah begitu ya, karena mereka kan tugasnya guru penggerak. Angkatan pertama guru penggerak itu didedikasi dilatih 9 bulan ya, kalau sekarang sudah turun 6 bulan. Tetapi itu karena perubahan kurikulum ini harus hanya diprojekkan, dimotori oleh sekolah penggerak, maka hanya bisa diukur kesuksesannya di sekolah penggerak itu. Jadi ya, ini yang sampai dengan hari ini tahun ketiga masih dalam proyek percontohan. Tapi ada perubahan di bagian akhir, yaitu perubahan kepada siswa. Ya, dengan penetapan kurikulum yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada siswa, kemudian pembelajarannya merdeka ya, merdeka belajar. Sehingga proses pembelajaran di kurikulum ini agak unik ya. Uniknya itu karena filosofi merdeka belajar itu tidak lagi menaruh perhatian 100% harus belajar di lingkungan sekolah atau dengan teori didaktik semata, tapi karena 30%-nya harus ditempatkan pada proyek profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi artinya tidak hanya bermain di level narasi teks, tapi juga harus dikontekstualkan gitu ya, dalam beberapa implementasi secara real di lapangan. Nanti kita juga akan bahas ini. Kemudian, nah ini tantangan yang tadi sebagian besar saya sudah ceritakan di awal, bahwa banyak hal di kurikulum sebelumnya yang belum disentuh. Bahwa hadirnya platform Merdeka Belajar itu kemudian menyatukan beberapa aktor pendidikan. Terutama kalau dulu kurikulum itu kita seperti berjalan sendiri lah di sekolah itu ya. Kadang guru inovatif yang bergerak sendiri, merasa paling bisa, lalu hanya bisa mendampingi teman atau bergerak di satuan pendidikan. Tapi karena di implementasi kurikulum merdeka ini, banyak instrumen, banyak aktor yang terlibat. Dari pengawasnya, ya, pengawas, kemudian fasilitator, kemudian narasumber yang didukung platform digital, ya,
sehingga seperti kalau istilah lebih desa gitu ya, artinya apa namanya, keroyokan. Kita keroyokan untuk menguatkan instrumen kurikulum Merdeka. Jadi sudah pasti kuat ini. Ini karena didukung juga dengan orang tua. Kalau biasanya kurikulum didukung orang tua juga, tapi seperti terpisah-pisah begitu ya. Sekarang kita disatukan dalam sebuah platform digital sebagai sistem edukasi yang apa namanya, terlapor begitu ya. Semuanya bisa berkolaborasi atau yang saya bilang tadi apa namanya, keroyokan itu ya, untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah. Jadi dan ini kalau bagi kami yang fasilitator ini sebenarnya sebuah kemajuan ya, bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi perubahan kurikulum. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Kalau di sebelumnya kita bertahan kepada, kalau kita tidak tahu sesuatu kita bertanya ke narasumber. Kita tidak tahu harus dengar yang dikatakan narasumber, tidak boleh yang lain gitu ya. Kalau sekarang kan sumber informasi berlimpah gitu ya, bahkan overload gitu. Kita bisa bertanya ke siapa saja dan jawabannya tidak pernah salah ya atau keliru, pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Sehingga apapun yang disajikan dalam perubahan kurikulum ini tentu kita tidak bisa seragamkan. Nah, karena setiap daerah, setiap tempat, setiap sekolah, implementasi kurikulum merdekanya itu pasti berbeda. Misalnya teman-teman yang di Indonesia Barat, Timur, Tengah, tentu berbeda-beda perlakuannya, strateginya, modelnya, pelaksanaannya, pendampingannya, tentu berbeda-beda karena selalu dikatakan harus sesuai dengan karakteristik atau identitas kedaerahan masing-masing. Ya, misalnya di tempat Bapak Ibu, kalau di Indonesia Barat, masuk sekolahnya mungkin jam 5, jam 6 ya. Kalau di kita tuh jam 7 atau setengah 8 baru masuk. Misalnya, ya penerapan jam mata pelajarannya. Meskipun ditentukan dalam satu semester misalnya ada berapa jam mata pelajaran, tapi pelaksanaannya juga berbeda-beda sesuai dengan karakteristik. Atau misalnya di tempat kita internetnya tidak banyak yang stabil di sini ya, mungkin hanya di tengah kota. Berarti pembelajarannya tidak melulu harus menggunakan platform digital seperti di kota-kota besar. Berarti harus ada yang kita modifikasi atau kita buat inovasi untuk menghadirkan pembelajaran yang berbeda dengan tempat-tempat yang sekolahnya terfasilitasi dengan maju ya. Kemudian itu tantangan-tantangan yang terbesarnya. Kemudian satu lagi, karena penerapan sekolah penggerak dengan kurikulum merdekanya tidak sebanyak di tempat Bapak Ibu, nah, di kita ini Indonesia Timur atau di Maluku, di angkatan pertama itu hanya tidak sampai 20 sekolah ya. Berbeda sekali dengan teman-teman yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur yang paling terbanyak, atau Jawa Tengah ya, yang kurikulum sekolahnya tentu dalam grup-grup diskusi cukup pesat perkembangannya gitu. Karena support sistemnya, para ahli-ahli kurikulum berada di sana ya, sehingga kita kapanpun kita minta pendapatnya cukup bisa menjawab. Kalau di kita ya harus menunggu jeda waktu. Coba kita tanya dulu kepada orang pusat. Nah ini kita harus tanya dulu. Yang hadir di sini juga ada fasilitator, narasumber, Bu Rina, teman kita. Ibu Rina ini ada di Medan itu ya. Coba kita tanya dulu Bu Rina bagaimana? Harus nanya dulu orang yang jauh. Sementara kita di sini ya apa namanya, berjalan apa adanya. Artinya itu tantangan tersendiri sebenarnya. Teman-teman juga pasti nanti merasakan. Nanti saya jawab solusinya ini. Kita bersyukur sebenarnya tempat kita bertanya sekarang tidak jauh lagi karena sudah dilengkapi dengan narasumber berbagi praktik baik di mana? Di platform Merdeka Mengajar. Itu maksudnya. Itu tantangannya yang dulu kita sudah mulai terfasilitasi ya. Kalau dulu kita harus tanya misalnya Pak Sarufi itu di mana gitu jauh. Sekarang kita bisa bersua itu ya di
platform Merdeka Mengajar ya. Kita tinggal merujuk misalnya narasumber berbagi praktik baiknya siapa, dokumentasinya apa, kita bisa sharing kapan saja, di mana saja, kapan saja. Itu yang apa namanya menjadi solusi. Makanya saya bersyukur ini ada platform Merdeka Mengajar, sehingga kita sumber rujukannya itu satu ya, dan bisa mempertemukan siapapun di sana. Kemudian kerjasama lintas komunitas ini yang sangat saya rasakan ya. Karena kapanpun hampir setiap malam itu pasti ada webinar yang membincangkan tentang kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Satu support system yang disiapkan, sehingga kalaupun ada perubahan kita cepat tahu. Kalau dulu kurikulum sebelumnya kita menunggu surat resmi dulu ya, baru bisa berubah begitu. Kalau sekarang 24 jam pun apa yang terjadi di belahan Indonesia Timur atau Barat, Tengah bisa kita apa namanya menanti berwaktu-waktu berlama-lama ya untuk berubah itu. Di samping itu satu lagi support sistem orang tua ya yang di awal-awal setelah pandemi ini kan Bapak Ibu merasakan juga ya. Dulu kita jangankan di SMP dan SMA, di SD itu dilarang bawa HP. Masih ingat ya zaman-zaman itu ya. Pandemi datang menormalisasi semua pandangan bahwa HP dilarang di sekolah gitu ya, di kebanyakan sekolah negeri. Sehingga mereka berusaha menyelesaikan orang tua, keluarga di rumah, oh iya ternyata belajar itu bisa juga di HP ya gitu ya. Nah, ini yang merubah paradigma sehingga sekarang smartphone atau HP itu ya harus dipakai sebagai salah satu tools atau perangkat untuk mendukung pembelajaran. Sehingga ini memang betul harus ada dukungan orang tua, Bapak Ibu. Kita tidak bisa semena-mena dalam pelaksanaan kurikulum juga kalau tidak ada dukungan dari lingkungan atau termasuk orang tua. Ya ini tidak mudah untuk mencapai semua ini. Meskipun Pak Kepala Sekolah atau Pak Ibu Guru sudah menerapkan bahwa ayo pokoknya gimana caranya ini kurikulum Merdeka. Kalau orang tua bilang no berarti ya apa boleh buat. Kita harus no saja karena tidak ada dukungan. Ya ini butuh tantangan tersendiri untuk menjelaskan ini kepada orang tua di rumah bahwa pembelajaran ini harus dapat dukungan dari lingkungan ya. Kalau tidak bisa dapat dukungan ya apa mau dikata begitu ya. Kita tidak bisa berbuat banyak gitu. Artinya pasti saya tahu strategi yang paling apa namanya yang paling itulah untuk Bapak Ibu terapkan ya, karena bisa cara merayu, meyakinkan dan lain sebagainya. Saya pikir itu orang tua pasti mendukung lah. Yang jelas konsep-konsep kurikulum Merdeka ini nanti setelah kita diskusi coba saya share beberapa pengalaman di praktik baik di platform Merdeka Mengajar. Ini ingin memfokuskan pada pembelajaran yang melibatkan semua Bapak Ibu ya. Ada satu konsep yang mungkin saya belum cantumkan tentang pembelajaran inklusif ya. Bahwa kita tidak lagi membeda-bedakan antara apa namanya kemampuan anak yang rendah, tinggi, sedang atau bahkan secara psikologis, secara fisik ya. Tapi pembelajaran di kurikulum Merdeka ini memang benar untuk memfasilitasi pembelajaran untuk semua itu. Tidak membeda-bedakan lagi apa namanya siswa yang apa namanya kemampuan rendah lantaran ketidakmampuan guru memfasilitasi pembelajaran. Tetapi semuanya difasilitasi. Nah, bagaimana cara berlatih memfasilitasinya? Nah, guru-guru juga ya sebenarnya kata kuncinya tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Karena ketika berhenti belajar berarti selesailah sudah menjadi guru gitu ya. Karena banyak dari guru-guru kita ini kan kadang terkaget-kaget, kok sudah seperti ini? Siapa yang pelajarin? Siapa yang ngajarin? Kok saya baru tahu? Nah, kalau sudah muncul bahwa kenapa saya baru tahu, lah itu berarti belajarnya terlambat itu. Karena setiap detik itu perubahan itu bisa saja terjadi. Kemudian dan kalau kita terlambat mengantisipasi, maka bisa jadi kreativitas kita akan dilampaui oleh para siswa-siswi kita. Mereka bisa belajar secara mandiri, ya, kecanggihan teknologi sekarang misalnya artificial intelligence, ya hati-hati juga ini kita akan diskusikan mungkin. Bahwa kalau Bapak Ibu bertanya membuat soal dengan AI, ya, artificial intelligence, ya bisa jadi mereka juga menjawab dengan artificial intelligence. Ya.
Ya, itulah bagaimana caranya kita bisa mengatasi. Tapi kata kuncinya bahwa keterampilan dan sikap itu tidak bisa di-download secara mudah di internet. Mungkin konten materi bisa dipelajari dan di-download lewat ChatGPT dan AI lainnya, tapi keterampilan dan sikap itu tidak bisa di-download itu. Jadi mungkin kita bisa menaikkan levelnya ke arah critical thinking yang lebih tinggi kompleksitasnya ketimbang hanya meng-share atau meng-copy paste pembelajaran. Mungkin seperti itu dulu Bu Rina dan Bu Moderator ya, sebagai provokasi awal. Masih banyak yang saya harus sajikan, tapi saya lihat raise hand ini, mudah-mudahan ada yang bisa berinteraksi, biar saya tidak monoton. Silakan Mbak Salwa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ode atas pemaparan dan sharing ilmunya nih. Saya yakin banyak sekali insight yang kita dapatkan ya. Baik, untuk memperdalam materi dari Bapak Ode, saya yakin sudah banyak nih dari Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya secara langsung mengenai topik hari ini. Mungkin kita langsung ke raise hand yang pertama tadi dari Bapak Sarufi Usra, betul ya Pak? Oke, kita bantu unmute ya Pak. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Pak Ode. Silakan. Oke. Assalamualaikum, selamat sore buat narasumber dan teman-teman semua. Ya, selamat sore Pak Sarufi. Perkenalkan, saya Sarufi dari MTS Negeri 1 Buleleng, Bali. Nah, kebetulan di sekolah kami itu Pak ada 207 anak kelas 7 yang ada di kurikulum Merdeka tahun ajaran yang sekarang. Nah, persoalannya itu Pak, tadi Bapak membahas masalah yang berdiferensiasi Pak. Nah, kebetulan di sekolah kami itu dari 207 itu ada 2 orang anak yang tuli Pak. Nah, kebetulan juga Bapak tadi memfasilitasi sekolah SLB. Nah, di sekolah kita itu kita sudah melakukan berbagai metode dan berbagai cara Pak untuk mengajari anak-anak tersebut yang 2 itu. Yang pertama, kita fokus ke anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut, tetapi juga tidak berhasil. Kemudian kita fasilitasi juga teman-teman sebaya sebagai tutor juga tidak bisa karena anak-anak serta guru-guru tersebut masih terbatas dalam hal berbicara secara isyarat gitu Pak. Nah, kalau boleh tahu saran Bapak bagaimana pembelajaran terhadap 2 anak tersebut di sekolah kami. Dan yang kedua juga pertanyaan yang kedua, sekarang kan beredar berbagai modul Pak, modul-modul ajar yang tersebar di kurikulum Merdeka Pak. Nah, yang saya pengen tanyakan, bagaimanakah caranya kita mengetahui modul ajar itu sudah menerapkan diferensiasi Pak? Kriteria apa saja yang menentukan bahwa modul tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang berdiferensiasi? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sarufi, salam sehat. Apa Baik, saya silakan Pak Ode jawab? bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Sarufi. Pak Sarufi minta izin di MTS ya, bisa saya ulang dengar? Ya, di MTS 1 Buleleng, Bali Pak. Oke, berarti sekolah keagamaan ya, Pak ya? Iya, keagamaan. Oke, terima kasih. Ini yang juga terjadi di kita ya, Bapak Ibu ya. Saya mungkin tidak selevel menteri untuk bisa menceritakan secara lengkap, tapi paling tidak paradigmanya begini. Sayangnya, itu sayangnya, kita pakai sayangnya. Pakai sayang saja ini. Implementasi kurikulum Merdeka itu sudah berjalan 3 tahun di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan. Ini ya, sebentar. Kemudian baru IKM-nya berjalan di madrasah secara formal ya, tapi ada kalau teman-teman madrasah bilang begini, tidak kok ada IKM yang berjalan juga di madrasah. Iya benar, itu ada sampling sekolah pelaksana IKM hanya menerapkan di beberapa sekolah saja yang mengajukan sejak tahun 2022. Artinya 1 tahun berjalan kurikulum Merdeka dan penerapannya di bawah Kementerian Pendidikan, 1 tahun kemudian baru berjalan di sekolah percontohan kurikulum madrasah.
Apalagi di madrasah itu berbeda, kalau di kita itu ada proyek profil pelajar Pancasila, sementara di madrasah itu adalah namanya P5, proyek profil pelajar Pancasila, dan proyek profil Rahmatan lil Alamin. Saya salah satu fasilitator Pak yang menawarkan diri untuk IKM di Madrasah Ibtidaiyah di SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, fasilitator nasional yang sekarang ada di masih dalam taraf e-learning pintar ya di Kemenak. Pertanyaannya bagaimana memfasilitasi tadi? Sebenarnya teman-teman di Kementerian Agama itu punya fasilitas lebih Pak. Ada 2 instrumen untuk mendukung platform mengajar, mendukung kurikulum merdeka. Yang pertama itu di pelatihan pintar Kemenak Go ID, ya, dan sumber kurikulum madrasah. Nanti Bapak setelah ini mungkin saya cari dan bisa mengirim di grup. Kemudian satunya lagi di platform Merdeka Mengajar. Sayangnya teman-teman Kementerian Agama tidak semuanya bisa mengakses portal Belajar ID, Pak. Kecuali pihak sekolah, Bapak bisa berbicara dengan pihak sekolah, karena di sekolah madrasah itu bisa mengajukan seluruh akun untuk mewakili sekolah dengan pendidik dan tenaga kependidikannya untuk mengajukan secara mandiri, bisa mengajukan akun belajar, Pak. Jika tidak, Bapak Ibu yang di madrasah tidak bisa mengakses konten atau isi dari platform Merdeka Belajar, yang tentunya di sana sudah tersedia, Pak. Apalagi di tahun pertama ini sebenarnya direkomendasikan Bapak Ibu yang di madrasah bisa menggunakan saja, tidak perlu memodifikasi apapun, tinggal pilih mata pelajarannya, tinggal menggunakan saja. Yang ada di platform Merdeka Mengajar itu hanya mata pelajaran umum, Pak. Yang mata pelajaran keagamaan, misalnya fikih, bahasa Arab, tidak termasuk bahasa Arab ya, fikih, sejarah kebudayaan Islam, kemudian Al-Quran hadis, kemudian apalagi itu akidah akhlak, itu bisa merujuk kepada kurikulum madrasah yang tersedia sudah di laman Kementerian Agama, Pak. Nah itu, dan tinggal dipakai sebenarnya. Itu sebenarnya kenapa yang dikasih itu tidak banyak dijelaskan. Saya lihat di kurikulum Merdeka Belajar punya Kemenak. Karena apa? Disarankan pakai dulu lah. Kita jangan berdebat. Pakai dulu dari sekolah percontohan yang sudah berjalan di beberapa teman di Pasuruan di Jawa Timur ya. Dan di beberapa sekolah-sekolah percontohan yang sudah menjalankan kurikulum madrasah di tahun pertama, yang saya tadi bilang itu beberapa sekolah percontohan. Ya, nanti mungkin juga saya akan share. Lalu bagaimana dengan problem siswa yang khusus tadi? Tentu sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka, wajib sekolah memfasilitasi, Pak. Tentu dengan guru yang punya kemampuan khusus untuk melatih dan membina itu tunarungu, ya, karena untuk memvonis bahwa siswa itu tunarungu, minta maaf ya, tunarungu atau tunarungu ganda, nah ini beda lagi Pak ini, karena tunarungu itu ada beda-beda Pak, ada tunarungu ganda, ya, artinya dia punya kelemahan itu misalnya bisa jadi bukan cuma satu. Ada misalnya tunarungu diseleksia, gitu. Tunarungu tapi punya mental, misalnya minta maaf ini, kelainan itu ya. Itu juga berbeda sehingga kita butuh terapis, Pak. Bapak misalnya harus memfasilitasi dulu sebenarnya ini tunarungu saja atau tunarungu ada bawaan mental yang lain, sehingga ketika di treatment lanjutan dia bisa mendapat layanan yang tepat sesuai dengan kemampuan dia. Bisa jadi kalau ada guru-guru yang berusaha belajar secara otodidak lalu mengajarkan secara secara otodidak, mungkin di tempat lain bisa tapi di situ tidak bisa. Bisa jadi karena ada yang lain. Karena kan butuh terapis, Pak, butuh psikolog untuk menilai kemampuan sebenarnya dia di mana ini letaknya. Apakah hanya tunarungu saja atau tunarungu yang lain? Karena pengalaman saya di SLB itu bukan hanya tunarungu, Pak, ada kemampuan yang lain gitu ya, ada kelemahan yang lain maksudnya. Dan tentu sekolah sebenarnya wajib, Pak. Jika tidak bisa sama sekali seperti kata Bapak tadi, ya berdiskusilah Pak dengan orang tua, Pak. Ya, saya pikir itu yang mungkin disarankan. Sebab
saya bilang bahwa guru harus memfasilitasi sesuai dengan latar belakang siswa, mestinya guru menghadirkan konten materi sesuai dengan yang siswa ini pahami gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bisa hanya pelajari gambar, berarti gambar saja Pak yang kita bisa fasilitasi. Tapi siapakah guru khusus untuk mendampingi itu? Tentu harus disiapkan. Begitu. Tidak bisa dibiarkan saja. Tapi kalau misalnya istilah kita mengeluarkan juga tidak mungkin kan. Karena setahu saya setiap siswa kemampuan apapun itu ketika masuk di sekolah sudah dibiayai negara dengan biaya operasional siswa, maka biaya itulah yang dilindungi negara untuk difasilitasi. Nah, makanya itu setiap guru yang masuk di setiap siswa yang masuk ke sekolah negeri atau swasta yang terdaftar data EMIS kalau madrasah, data Dapodik kalau Kementerian Pendidikan, itu harusnya terfasilitasi dengan baik. Kalau tidak ya berdiskusilah dengan orang tua. Yang kedua, tadi pertanyaannya, mungkinkah diberikan contoh ya atau bagaimana mengidentifikasi kurikulum mana yang berdiferensiasi atau rancangan pembelajaran manakah yang memiliki diferensiasi. Paling tidak begini Pak, banyak yang kita bisa pilih ya di dalam kelas itu, teman-teman sekalian. Misalnya ada lebih dari 3 kemampuan. Misalnya ini siswa-siswa kita ini kalau secara learning style, gaya belajar, ini kita lihat dari gaya belajar dulu. Kalau gaya belajar siswa kita ini ada maksimal, ada yang visual, ya, ada yang kinestetik, atau ada yang auditori itu dari gaya belajar ya. Dan notifnya bahwa tidak melulu harus dilihat dari gaya belajar. Ini contoh saja. Karena ternyata penelitian tentang learning style atau gaya belajar itu juga sangat lemah penelitiannya, bahwa tidak ditentukan dengan gaya belajar saja, ada juga lingkungan belajar, ada juga perilaku belajar dan lain sebagainya. Misalnya di dalam kelas kita kelompokkan saja, misalnya ini berapa siswa yang punya kemampuan visual bagus, berapa siswa yang punya bisa mampu mendesain keterampilan bagus. Disitulah kita fasilitasi dengan memadu padankan, mengelompokkan perbedaan kemampuan atau kebisaan itu dalam satu proyek. Ya, biasanya kita fasilitasi dengan menggunakan pendekatan project based learning. Ya, misalnya ada media atau model pembelajaran yang guru sajikan ke dalam kelas, sehingga di sana mengumpulkan atau menyatukan teman-teman atau siswa-siswa yang punya kemampuan awal, dia bisa menulis kinestetik atau mampu auditori, mampu ceramah, ya, atau mampu kreativitasnya lebih, misalnya menggambar. Didesainlah modul ajar atau lembar kerja siswa yang bisa memfasilitasi ketiga kemampuan ini. Jadi bisa dilihat dari apa? Dilihat dari model pembelajaran. Ada, kalau Bapak Ibu nanti lihat di sintak ya, langkah-langkah pembelajaran yang terfasilitasi dengan model pembelajaran project based learning, PJBL, project based learning. Project based learning ini biasanya memfasilitasi beragam kemampuan untuk menyatukan pikiran atau produk dalam satu siklus pembelajaran. Dan disitulah mereka akan bekerja sama menyelesaikan sesuatu yang nanti hasilnya bisa dipresentasikan, bisa disajikan, bisa dikreasikan, ya bahkan bisa membuat kreasi baru, ya, atau level critical thinking yang level kreasi ya, membuat C6 lah itu. Kalau pakai teori taksonomi Bloom ya, meskipun kita tidak hanya pakai taksonomi Bloom ya, boleh pakai yang lain juga. Jadi tidak hanya monoton pada bisa setiap
pembelajaran hanya menyelesaikan capaian pembelajaran dengan menyelesaikan tujuan pembelajaran. Misalnya siswa mampu memahami, siswa mampu mengidentifikasi, siswa mampu menyajikan, tidak hanya di level itu saja. Ya, tapi bagaimana siswa mampu mendesain, mampu membuat karya baru, membuat gambar sesuai dengan kemampuan mereka saja, itu sudah bagus. Bukan sudah bagus ya, sudah sesuai dengan critical thinking kompleksitas C6 versi taksonomi Bloom itu ya. Dengan demikian di situ kelompokan itu apa? Ada yang bisa presentasi, ada yang bisa menyajikan gambar, ada yang bisa berbicara, ada yang bisa menulis, menggambar, mengisi instrumen, itu juga bagian dari kerjasama kolaborasi yang baik gitu ya. Oke, seperti Baik, Pak saya semoga bisa terjawab dari pertanyaan dari Pak Sarufi tadi ya, dengan jawaban dari Pak Ode. Ini ada lagi Pak yang bertanya dari Ibu Winda dari Seman 1 Tanjung Batu. Mungkin kita coba panggil dulu ya Pak, siapa tahu ingin bertanya langsung. Boleh, silakan Bu. Ini saya coba baca juga. Iya. Halo Ibu Winda, apakah ingin bertanya langsung dengan Pak Ode? Atau kita bantu bacakan saja untuk pertanyaannya, Bu? Oke, mungkin tidak ada jawaban, Pak. Saya bacakan saja untuk pertanyaannya. Izin bertanya, apakah beda kurikulum Merdeka dengan kurikulum lainnya? Itu hanya kita temui di kegiatan P5 saja, Pak. Dan apakah praktik baik itu bisa ditemui di kegiatan P5 saja? Baik, silakan dijawab. Sebentar Bu, bisa diulang Bu pertanyaannya? Saya membaca dari atas soalnya. Oh ya, baik. Apakah beda kurikulum Merdeka dengan kurikulum lainnya itu hanya kita bisa temui di kegiatan P5 saja, Pak? Dari poin pertama dari kurikulum Merdeka, dan poin pertanyaan kedua, apakah praktik baik itu bisa ditemui juga di kegiatan P5 atau tidak? Mungkin saya fokus ke situ dulu Bu ya. Iya. Ini Bu apa Mbak ya, bebas ini. Minta maaf saya panggil Mbak Salwa atau Bu Salwa. Iya, Pak, silakan. Kan enggak ada Mbak Guru kan, yang ada Bu Guru itu ya. Oke, ini yang ingin saya bilang tadi. Sebenarnya kalau menyimak dari awal tadi perbedaannya sempat saya bedakan begitu ya. Minta maaf. Kalau pembelajaran di kurikulum sebelumnya, kurikulum apapun itu, pembelajaran kita bedanya dengan kurikulum Merdeka adalah tuntas ya. Minta maaf, pembelajaran kurikulum sebelumnya itu pembelajaran tuntas Bapak Ibu. Ya, tuntas itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami konteks bacaan A sampai Z. Kalau dia tidak mampu memahami sampai tuntas, berarti tidak sukses pembelajarannya. Ya, benar kan? Dulu seperti itu. Siswa mampu menghitung perkalian sederhana pada angka 2 digit ya, misalnya 1000. Berarti kalau dia tidak mampu menghitung sampai 2 digit, berarti tidak sukses. Kurikulum sebelumnya. Jadi letaknya pada apa? Tujuan pembelajaran yang dulu dari kompetensi dasar, kompetensi inti yang di KIKD ya, kompetensi inti, kompetensi dasar dalam kurikulum K13 dulu kita sajikan, kemudian diturunkan menjadi silabus, kemudian menjadi tujuan pembelajaran yang disajikan oleh guru. Itu harus tercapai di kurikulum sebelumnya, harus tercapai. Kalau tidak tercapai berarti apa tuh? Tidak sukses pembelajarannya. Berlangsung dengan ada pertanyaan di kolom chat dan namanya itu KKTP ya, apa tadi namanya, ketercapaian ketuntasan belajarnya itu tidak tercapai ya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, nah ini di kurikulum Merdeka ceritanya begini, kayaknya kita cerita aja lah karena refleksi. Di kurikulum Merdeka sebelum kita maju berperang, mengajar, ya, sebelum kita mengajar, kita harus mengidentifikasi dulu siapa yang kita ajar. Jangan-jangan mereka ini tidak ada di level ruang kita gitu. Mereka ini makhluk lain lah.
Ya, sehingga kita mengajarnya mestinya tuntas. Kenapa? Kita sudah tahu dari awal, saya pakai istilah apa ya, daerah sini ikan lah. Kalau saya terangkan tentang ikan, Bapak Ibu tahu ya ikannya. Kalau saya bilang pakai hewan kan agak ekstrim lah. Saya pakai hewan ikan sajalah gitu. Yang kita beri makan ini di kolam itu, di kolam ikan kita, itu ada jenis-jenis ikan beda-beda, Bapak Ibu. Ada ikan, kalau ikan air tawar lah pakai ikan koi, kemudian ikan mujair ya. Terus ikan apa lagi? Ikan sepat itu, ikan kembung lah. Itu beda-beda. Nah, harusnya sejak awal pembelajaran kita sudah mengerti lewat apa? Asesmen awal, lewat penilaian awal kita, lewat pengetahuan, keterampilan sikap bahwa mereka ini sebenarnya benar ikan koi, ikan mujair, lalu ikan sepat, ikan kembung, sudah tahu dari awal. Sehingga makanan yang kita siapkan untuk mereka makan, itu sudah pasti mereka makan. Karena kita sudah tahu mereka ini ikan sepat, ikan kembung, ikan mujair. Nah, begitu. Sehingga apa? Sudah pasti tuntas. Kenapa? Karena pasti pakannya ini pasti kita prediksi akan makan. Cuman cara memberi makan, waktu mereka diberi makan, kemudian berapa takaran makannya, nah, itulah yang kita ajarkan di kurikulum, bahwa ada modelnya, ada strateginya, ada pendekatannya, ya itu saja. Nah, kurikulum sebelumnya tidak. Kurikulum sebelumnya kita anggap semua yang ada di kelas kita itu ikan mujair. Yang jadi apa? Pakan ikan kembung yang kita bawa. Dimakan tidak? Ya dipaksa dimakan. Karena kalau tidak dimakan, ditembak mati. Benar tidak Bapak Ibu? Ditembak mati dan divonis bahwa kamu tidak lulus pembelajaran Bapak Ibu. Kenapa kamu tidak lulus? Saya tidak bisa makan itu. Tidak boleh ditanya begitu. Artinya apa? Di dahulu kala, di kurikulum sebelumnya dikatakan bahwa kalau tidak makan umpan yang diberikan oleh guru, itu tidak sukses. Karena harus dimakan mestinya. Kalau sekarang tidak mesti dimakan. Nah, oke. Pertanyaannya, bagaimana kalau tetap dia tidak makan, Pak? Nah, kalau ikannya tidak makan, ini kita cerita ikan ya, Bapak Ibu ya. Saya agak sulit kalau bicara ke siswa ini. Kalau siswanya tetap tidak makan, ada namanya penilaian proses. Di tengah-tengah itu, Bapak Ibu bisa melakukan tes formatif atau bisa melakukan refleksi. Oh, ternyata ukuran umpannya terlalu besar. Atau waktu pemberian pakannya tidak tepat. Sehingga di tengah-tengah pembelajaran kita bisa merubah, menaikkan levelnya atau menurunkan level pembelajaran. Seperti itu sebenarnya. Jadi di tengah-tengah jalan, ketika kita menyampaikan pembelajaran, itu bisa berubah. Di kurikulum sebelumnya tidak boleh berubah. Pokoknya yang ceritanya, kalau pokoknya ya cerita pokoknya ya pokoknya begitu ya. Pokoknya harus tuntas. Dan tuntas tidak tuntas nilainya harus muncul di rapot gitu. Nah, di kurikulum Merdeka penilaian awal, penilaian di tengah, dan satu lagi asesmen akhir itu. Asesmen yang memformulasikan kumpulan penilaian akhir gitu lah. Jadi itu pun tidak berpatokan pada penilaian akhir. Penilaian akhir ini tidak berpatokan, maaf ya, kepada nilai angka. Ya, tidak berpatokan kepada nilai angka. Itulah tadi yang disebut dengan P5 tadi. Bisa penilaian, bisa kita pilih. Boleh penilaian angka plus penilaian produk yang berisikan tentang konten produk yang disajikan, yang dikreasikan. Ini gambaran umum saja. Ya, secara detail teman-teman di kurikulum Merdeka menyebutnya project profil pelajar Pancasila itu, yang punya 6 dimensi ya, tentang keimanan, keimanan, kemudian gotong royong, mandiri, kemudian kerjasama. Nantilah mungkin lebih fleksibelnya begitu kita jelaskan dulu. Nah, di kurikulum sebelumnya apa bedanya juga? Kurikulum sebelumnya semuanya harus berbasis teori. Ya, semuanya harus berbasis teori. Kalau kurikulum Merdeka hanya 70% saja yang teori.
Ya, 30% itu harus dikontekstualkan, harus dikeluarkanlah apa namanya muatan-muatan yang sekiranya itu ada apa namanya kontekstual harus dipraktikkan ya dikeluarkan muatannya nilai-nilainya ke proyek profil pelajar Pancasila dengan submuatan misalnya di sana ada apa namanya berdemokrasi ya. Kalau hanya menerangkan bahwa demokrasi itu adalah suara rakyat, tapi kita tidak pernah mempraktikkan, makanya itu harus direalkan ke dalam implementasi proyeknya. Dipraktikkanlah misalnya apa namanya dalam pemilihan ketua OSIS misalnya, itulah demokrasi maksudnya. Ya, dalam pemilihan election itu. Kalau dulu kan suka-suka guru mau praktik atau tidak ya terserah begitu ya. Kalau sekarang itu di apa atas kesepakatan beberapa guru bidang studi kemudian mengkombinasikan kalau kita praktikkan proyek tentang pemilihan umum atau pemilihan berdemokrasi apa saja yang akan terlibat di sana muatan mata pelajaran apa saja ya misalnya ada gotong royong ada apa namanya suara demokrasi ada kemudian bisa terjadi transaksi ekonomi di sana jadi muatan-muatan ekonomi juga bisa masuk di sana, sejarah ya bisa masuk. Dan itu kesepakatan yang nanti disepakati oleh teman-teman yang mengampu mata pelajaran itu. Itu sekilas banyak perbedaan dari kurikulum apa namanya pra merdeka, pra merdeka, kemudian kurikulum merdeka gitu ya, seperti itu. Baik, semoga jawaban dari Fahri bisa menjawab pertanyaannya dari Ibu, siapa tadi? Ibu Wisna. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Surahman. Ini sepertinya cukup panjang. Atau kita coba panggil lagi ya Pak, siapa tahu mau bertanya langsung. Halo, selamat sore Pak Surahman. Ya, selamat sore. Oke, bisa dibantu open kameranya Pak, biar Iya, kalau sebentar. dia bisa melihat secara langsung. Oke. Oh ini tadi Pak Surahman, silakan Pak Surahman. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Iya, selamat sore, silakan. Ya, mohon izin bertanya Bapak ya, ini kan terkait kurikulum Merdeka ya, yang dimana kurikulum Merdeka ini kan dengan bertujuan untuk flexibility untuk fleksibel ya, pembelajaran memfleksibelkan pembelajaran apa namanya siswa gitu. Dalam artian kan untuk mempermudah guru juga maksudnya kan gitu. Namun ternyata pada eh, kenyataannya yang kami temukan itu kebetulan saya ngajar di SD Pak, tepatnya di kelas 1 gitu. Di kelas 1 itu terutama dari media pembelajaran yang dikeluarkan kurikulum Merdeka gitu dari buku pegangan siswanya gitu. Buku pembelajarannya itu. Jadi di dalamnya itu apa yang dimuat itu bacaan-bacaan yang sudah cukup panjang. Sedangkan kita tahu ketentuan sekarang itu di jenjang sebelumnya itu di jenjang TK atau RA itu siswa atau bahkan guru tidak mewajibkan siswanya itu bisa membaca gitu. Jadi ketika mereka masuk ke kelas 1 itu dalam artian sebagian bukan sebagian bahkan bisa jadi 90% dari siswa tersebut belum bisa membaca sedangkan di dalamnya bacaan-bacaan di dalam buku itu sudah lumayan panjang gitu Pak. Pada akhirnya ini memberatkan kepada guru juga gitu. Lalu gimana solusinya gitu Pak? Apakah sampaikan saja sesuai dengan kemampuan siswa atau gimana gitu Pak? Mohon pencerahannya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Mohon jawabannya. Baik, silakan boleh langsung dijawab Pak. Oke, terima kasih Pak Surahman. Minta izin Pak Surahman dulu dari apa? PGSD atau dari minta izin Pak Surahman? Untuk Ya, dari apa Pak? Lulusan S1-nya apa Pak? kalau Minta saya izin Pak. PAI Bang. Putus-putus Pak. Ini saya minta izin bagaimana? Untuk ininya PAI Pak.
Oke, ya, enggak apa-apa. Ini minta izin ya, saya ingin tahu latar belakang saya. Oke, terima kasih Pak Surahman. Saya juga PAI, Pak. Ya, jadi kita senasib sepengenanggungan ini sebenarnya. Tapi begitulah, Pak. Nah, ini kurikulum Merdeka itu panduannya yang paling utama tuh capaian pembelajaran, Pak. Jadi kemarin kan ada sosialisasi tuh tentang perubahan PAUD ke SD ya, yang tidak mewajibkan calistung untuk pendidikan dasar ya. Benar ya? Dan itu memang sudah ditetapkan oleh kementerian bahwa siswa SD itu atau siswa yang beralih dari TK PAUD ke SD itu tidak diwajibkan untuk diseleksi atau menjadi tolok ukur bahwa harus tahu baca tulis hitung sebagai prasyarat untuk masuk ke sekolah dasar. Itu benar, Pak. Jadi yang terjadi di sekolah saya juga seperti itu. Banyak problem yang mereka keluhkan pada guru-guru kita bahwa ini gimana sih kita mau ngajar baca tulis hitung mereka belum bisa apa-apa ini di TK ya, TK PAUD. Kenapa kita yang dikorbankan di kelas 1 gitu ya, kelas 1 SD guru-guru itu. Sehingga mereka harus bisa menambah jam tambahan untuk menambah waktu menguatkan konseptual pembelajaran. Tapi begini, Pak, coba lihat di perubahan capaian pembelajaran setelah diratifikasi kemarin itu ya, bahwa benar pembelajaran kita tuh di kelas dasar basic itu sebenarnya hanya untuk menuntun, Pak. Kenapa tidak dialihkan saja bahwa pembelajaran itu tidak hanya yang dibaca begitu ya. Tidak hanya maksudnya begini. Literasi kita menuntun kita bukan menuntun kepada literasi teks, Pak. Banyak sumber bacaan yang bisa juga dihitung atau dikonfirmasi sebagai literasi. Bukankah literasi itu bukan hanya baca tulis hitung, tapi juga literasi mendengarkan, melantunkan, melafalkan, mengkontekstualkan. Itu juga bagian dari literasi gitu. Jadi kalau misalnya mereka belum bisa baca, ya mestinya asesmen, Pak. Itu yang disarankan. Jadi asesmen kebiasaan mereka siswa ini apa? Tidak bisa membaca tapi mungkin bisa melantunkan, menghafalkan. Itu bagian dari literasi juga, Pak. Jadi jangan khawatir kalau mereka tidak bisa baca, Pak. Ada alternatif lain untuk bisa dialihkan sesuai dengan kemampuan mereka. Buku yang disiapkan oleh kementerian itu yang tadi saya bilang, Pak. Itu buku itu adalah buku standar. Makanya kalau dilihat dari pengantar di depan awal ditanyakan bahwa buku ini bukan satu-satunya sumber utama rujukan untuk menuntun pembelajaran. Artinya benar bahwa buku itu sebenarnya harus disesuaikan lagi dengan kemampuan siswa di awal ketika Bapak mengidentifikasinya, mulai dari mana, seperti yang kita bincangkan tadi. Instrumen asesmen awal dan hasilnya itulah yang nanti menentukan arah pembelajaran yang Bapak nanti sajikan. Begitu. Jadi tidak melulu harus sesuai buku, Pak. Kalau dulu kan kita melulu ikut buku, Pak. Atau ikut silabus, atau RPP yang beredar, gitulah. Sekarang tidak bisa seperti itu. Buku itu hanya hadir sebagai penuntun utama saja. Tapi bukan satu-satunya alternatif untuk menuntun siswa dengan pembelajaran. Karena bisa jadi sebenarnya buku itu diperuntukkan untuk siswa-siswa yang memang sudah mapan. Ketika orang tuanya mendidik di rumah lebih baik, maka dia hadir di kelas 1 lebih baik. Begitu. Jadi kalaupun itu terjadi misalnya lost learning lah tentang literasi bacaan, kita bisa dialihkan, Pak. Karena menghafal, melantunkan itu juga bagian literasi. Dan saya sering bilang ke teman-teman guru di SD, begini, Pak, jangankan Bapak kelas 1, Pak, kadang sampai kelas 6 itu belum bisa baca, Pak. Ya, terkadang ini saya ingin bilang, saya baru berbagi tadi di ruang praktik bagi dengan teman-teman PPG PGSD. Saya bilang, jangan kecewa Bapak Ibu kalau mereka belum bisa baca, bahkan sampai kelas 6 pun. Karena nanti pada saatnya mereka akan bisa menyesuaikan diri sesuai dengan usia belajarnya. Kita di sekolah belum punya kemampuan khusus untuk mendeteksi dini apa yang terjadi dalam mentalitas lingkungan belajar mereka. Mungkin mereka adalah salah satu stunting,
ya, korban stunting yang kurang gizi, kurang asupan energi sehingga mereka belajarnya tidak fokus, energinya tidak bagus, sehingga tidak bisa paham atau lingkungan keluarga yang membentuk dia seperti itu. Tapi banyak yang terjadi, riset-riset kami itu menandakan bahwa ketika usianya berkembang, di SMP dia bisa bagus, Pak. Bahkan sampai di kuliah itu bagus, Pak. Artinya bisa lancar membaca, kemudian berinteraksi, karena lingkungan dia itu membentuk kemudian sesuai dengan perilaku belajarnya. Sayangnya, beberapa teman-teman kita guru ini SD SMP itu beranggapan begini, saya tidak sukses mengajari mengajari siswa kalau dia tidak sesuai dengan kebisaan saya. Karena yang diukur itu ukuran orang dewasa. Begitu. Dia harus bisa baca seperti saya bisa baca. Tidak bisa begitu, Pak. kan dia anak kecil begitu ya. Kadang kita menaruh level bahwa dia harus bisa baca, bisa hitung sama dengan saya bisa baca, bisa hitung. Padahal itu sebenarnya dia hadir di kelas kita itu, Pak, untuk dijodohkan dengan kita, menguji mentalitas kita sebagai guru, kemudian menemukan problem solving-nya, Pak. Itu makanya sebenarnya kalau bagi kita yang di keagamaan itu sebenarnya titipan Tuhan, Pak, untuk bisa menguji bagaimana sejauh mana kita bisa meningkatkan kualitas pengajarannya. Begitu, Pak. Dan jangan khawatir, Pak, itu tenang, Pak. Karena saya juga tidak yakin banyak-banyak guru yang saat ini sedang jadi guru, itu juga bukan juara 1, juara 2, Pak. Jadi kenapa kita harus paksakan mereka juara 1, juara 2, Pak? Ikutilah apa yang mereka bisa saja. Gitu. Di SLB, Pak, yang saya bimbing, ada satu lagi SLB namanya SLB Negeri Batu Merah, Ambon, Pak. Tahun pertama mereka masuk, tidak bisa ngomong, Pak. Tidak bisa baca, Pak. Ya, diseleksialah kemampuan penurunan kemampuan otak berpikir. Sehingga air liurnya turun, Pak, minta maaf. Tahun pertama. Tanda sukses dia belajar berkembang dengan baik, di tahun kedua, dia bisa menyapu air liurnya sendiri. Itu sudah sukses, Pak. Tanpa bisa baca, tanpa bisa. Tapi kenapa? Naik kelas, Pak. Siapa yang naik kelas? Ya, gurunya naikkan aja, enggak ada urusannya, Pak. Iya, Pak. Enggak apa-apa, itu tandanya perubahan, Pak. Dan sangat saya yakin itu tantangan Bapak memantau siswa tersebut di kelas atas, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Bersamai saja terus, pasti bisa baca, pasti bisa berhitung, Pak. Jangan kecewa, Pak. Masih 6 tahun, Pak. Bapak bisa mendampinginya, Pak. Masa 6 tahun enggak bisa, Pak? Pelihara anak orang 6 tahun luar biasa, Pak, itu, Pak. Jadi saya sangat yakin bisa, Pak. Karena kalaupun tidak bisa, ya tetap kita luluskan, Pak, SMP, Pak. SMA, Pak. Ada jatah-jatah guru lain lagi yang akan berinteraksi dengan dia, Pak. Pasti bisa, Pak, itu. Ya, itu sekedar motivasi saya sih. Karena yang saya dapatkan seperti itu, teman-teman di SLB ya. Bahkan tidak bisa ngomong pun, ya dialah manusia yang dititipkan, dijodohkan ke kita untuk memfasilitasi sesuai dengan kemampuan dia. Bukan kemampuan orang dewasa kita. Begitu. Kalau dia hanya bisa gerak-gerak mata, ya hadirkan gimana caranya supaya dia bisa belajar dengan gerakan mata, Pak. Iya, begitu. Bukan kita memaksakan dia harus seperti kita. Gitu. Tapi level kita turunkan ke dia. Lepas, Pak. Buang, Pak, buku itu, Pak. Jangan pakai buku itu, Pak. Pakai cara dia belajar, Pak. Itu maksudnya, Pak. Seperti itu. Pak Surahman, ya. Nama Ya. Bapak hampir mirip dengan saya nih. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Surahman atas pertanyaannya. Sudah dijawab selengkap mungkin oleh Pak Ode. Karena ternyata sudah mepet sekali, Pak, dengan waktu webinar kita. Mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan yang beruntung nih bisa dijawab sama Pak Ode. Karena ternyata banyak banget yang bertanya, Pak. Cuman tidak sempat untuk Bapak jawab. Mungkin silakan untuk bisa di closing statement dulu dari webinar hari ini, Pak. Oke. Terima kasih. Mungkin ada penyemangat saja, Bu, bukan sebuah kata bijak ya. Iya, baik. Sering kami motivasi teman-teman di teman-teman komunitas di Ikatan Guru Indonesia bahwa hanya satu yang bisa merubah
dunia ini, Bu. Bukan perang, bukan bencana, tapi belajar. Kapan kita berhenti belajar berarti selesailah sudah perdamaian dunia itu. Karena kita tidak lagi belajar. Begitu. Dan jangan berhenti belajar sebelum mengajar, Bu. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang hebat-hebat semuanya. Terima kasih, Bu Salwa. Oke, baik. Terima kasih Pak Ode atas sharing ilmunya, waktunya, dan diskusinya nih Pak selama 2 jam terakhir kita ya. Mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang tidak sempat mungkin beruntung untuk dijawab oleh narasumber Pak Ode kita hari ini. Sebelum Bapak persilakan kepada Bapak Ode untuk meninggalkan ruang Zoom ini dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak. Sampai bertemu di acara-acara yang Ya, akan terima datang. kasih. Minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan tetap semangat belajar. Baik, terima kasih. Ya. Baik Bapak, Ibu Guru dan seluruh peserta webinar yang kami hormati. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Saya ingin mengingatkan kembali nih untuk pengisian formulir presensi dan evaluasi untuk syarat mendapatkan e-sertifikat yang dapat dilakukan melalui link yang telah kami share di kolom chat Zoom dan juga dapat di-scan QR code yang tertera di layar monitor. Oke, untuk maksimal pengisian form presensi dan evaluasi kami tunggu sampai besok hari Jumat 22 September pukul 10 dan pengiriman e-sertifikat akan kita proses kurang lebih selama 10 hari kerja. Dan satu lagi kepada seluruh peserta, sebelum kita akhiri, ada sesi foto bersama dulu. Mohon Bapak dan Ibu bisa menyalakan video terlebih dahulu dan memberikan senyuman terbaiknya. Oke, kita hitung dulu ya. Mungkin di sini kita foto 2 kali. Oke, belum semua nih menyalakan kameranya. Kita tunggu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih banyak untuk telah memberikan senyuman terbaiknya ya. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini yang Ya, telah terima memberikan kasih. paparan terbaiknya. Dan juga jangan lupa nih untuk di-follow akun Instagram kami di @gramedia-mitra-edu dan @sekolahgramedia serta Instagram IG di @ikatan_guru_Indonesia. Lalu akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia untuk informasi terbaru tentang event webinar, promo, dan informasi lainnya. Akhir kata, saya selalu selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Mbak Salwa Terima ya. kasih, Pak. Baik, silakan Pak bisa meninggalkan. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semuanya.